Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Ada beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Apa saja perbuatan-perbuatan tersebut? Saya bacakan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang dikeluhkan Nabi ini, yakni orang-orang yang mengabaikan Quran. Kata beliau, wa tarku ilmihi wa hifzihi aidan min hujranihi. Orang yang meninggalkan belajar Quran, orang yang meninggalkan menghafal Al-Quran, itu termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Pertama, orang yang tidak mau belajar Quran atau menghafal Al-Quran tergolong orang-orang yang mengabaikan Quran. Saya yakin di antara kita masih ada yang belum lancar ataupun belum bisa baca Quran. Walaupun kebanyakan sudah boleh membaca Al-Quran, tapi pasti ada di antara kita yang masih belum lancar ataupun bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Hati-hati Bapak, itu termasuk orang-orang yang dianggap sebagai mengabaikan Al-Quran. Sedangkan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya kita. Apa yang Allah akan tanyakan kepada kita? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala. Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya beberapa perkara. Apa di antara yang ditanyakan Allah? An umrihi fima afnah. Tentang umurnya, kemana saja dihabiskan umurnya itu. Kalau ada di antara kita, umur kita sudah mencapai 50, 60, masih belum bisa baca Quran. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah ketika Allah tanya kita, kemana saja engkau habiskan umur yang aku kurniakan? Kenapa setua itu kamu tidak bisa membaca Quran? Padahal orang lain sudah bisa, engkau tidak mau belajar. Apa yang kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal banyak kelebihan ketika orang itu dapat membaca Al-Quran, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Inilah ibadah yang paling mudah menghasilkan pahala, yakni baca Quran. Satu huruf kalau di luar bulan Ramadan dibalas 10, masuk Ramadan ditingkatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat menjadi peluang besar untuk meningkatkan amal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama itu kalau masuk bulan Ramadan mereka meninggalkan majlis-majlis ilmunya. Al-Imam Malik bin Anas ketika masuk bulan Ramadan stop semua ta'lim hadisnya, ta'lim fiqihnya. Sekarang kata dia waktunya untuk Quran. Seperti riwayat yang sering kita dengar daripada Rabi' bin Sulaiman, katanya Al-Imam Syafi'i itu dalam sebulan dapat menghatamkan sebanyak 60 kali di luar sholat. 60 kali Bapak. Al-Imam Abu Hanifah lebih banyak daripada itu. Orang zaman sekarang mungkin merasa keheranan. Kok bisa 60 kali khatam? Artinya satu hari dia akan khatam 2 kali. Itu di luar sholat. Orang sekarang mungkin kebingungan bagaimana caranya. Tetapi kalau orang dulu lihat kita, mereka pun kebingungan. Kok bisa masuk bulan Ramadan tidak khatam Quran? Padahal waktu yang diberikan sama 24 jam antara mereka dengan kita. Dan jangan mengatakan kita ada kesibukan. Orang dulu juga ada kesibukannya. Tetapi yang tidak ada pada kita, yang ada pada mereka adalah keberkahan. Ketika Allah memberikan keberkahan,
waktu yang diberikan itu akan cukup untuk kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya orang yang masuk bulan Ramadan dia tidak melazimkan dirinya dengan Al-Qur'an. Dan seandainya ada betul-betul di antara kita yang masih belum bisa baca Quran, jadikan ayat ini sebagai ayat yang mencetuskan semangat untuk kita lebih dekat lagi dengan Quran. Al-Quran ini yang akan membela kita nanti. Ketika nanti kita berada dalam kubur, Quran bisa jadi pembela kita, jadi penerang kita. Ketika kita nanti di padang mahsyar, Quran dapat menjadi pemberi syafaat kepada kita. Seperti yang Nabi sebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat Al-Quran itu akan jadi pembela kita. Kemudian ketika kita meniti di atas titian, itu juga akan menjadi penerang kita. Wa 'alas sirati nura, seperti yang kita baca doanya. Ketika kita meniti di atas titian itu, kita mengharap Quran menjadi penerang kita. Ini kelebihan kalau orang dapat membaca Al-Quran. Kalau ada yang masih belum bisa, belajar, jangan malu. Waktu saya di Malaysia dulu, banyak jamaah-jamaah yang umurnya sudah lebih dari 40, mereka masih baru ingin belajar dari Iqra, dan mereka tidak malu. Maka jadikan ini sebagai pencetus. Kalau orang sampai mati tidak bisa baca Quran, dia dianggap sebagai orang yang mengabaikan Al-Quran. Al-Quran tidak akan jadi pembela bagi dirinya. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran itu berada di hadapannya, yakni menjadi ikutannya, Al-Quran itu akan menjadi pembela dia, membawa orang ini, memimpin orang ini masuk ke dalam surga. Wa man ja'alal Qur'ana wara'a zahrihi saqahu ilal nar. Siapa yang menjadikan Quran berada di belakangnya, Al-Quran itu akan menarik dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi wal iyyazubillah. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Orang yang tidak mau belajar Quran termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Kemudian wa tarkul imani bihi wa tasdiqihi min hujranihi. Orang yang tidak mau beriman dan membenarkan Al-Quran termasuk orang yang mengabaikan Quran. Insya Allah kita tidak termasuk yang seperti itu. Kita semua beriman dengan Al-Quran, membenarkan semua yang ada dalam Quran. Kemudian yang berikutnya, wa tarku tadabburihi wa tafahhumihi min hujranihi. Orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau memahamkan Al-Quran, itu juga orang yang dikategorikan mengabaikan Al-Quran. Dan sesungguhnya setiap ayat dalam Quran itu bermanfaat untuk kita, sama ada kita tahu atau tidak. Semuanya berfaedah untuk kehidupan kita di akhirat ataupun di dunia. Sebagai contoh saya berikan kepada para jamaah. Ada Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat yang berbunyi, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, gunakanlah pakaianmu yang terbaik ketika akan masuk ke masjid. Ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan orang-orang kafir Quraisy ketika masuk ke Masjidil Haram, mereka telanjang ketika bertawaf. Disuruh oleh Allah pakai pakaian yang terbaik. Kemudian dilanjutkan oleh perkataan yang berbunyi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Ini saya ingin memberikan contoh kepada para jamaah betapa apa yang Allah sebutkan kepada kita sangat bermanfaat.
Kata Ibnu Katsir juga, kata beliau mengutip perkataan sebagian salaf, Allah kumpulkan dalam ayat ini cara untuk kita mengobati diri kita sendiri. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Orang kalau sakit, kalau ingin sembuh disuruh apa? Disuruh apa? Disuruh makan. Orang kalau ingin sembuh disuruh minum. Ketika orang tidak mau makan, tidak mau minum, maka dia akan menurun keadaannya. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, ini ayat merangkumi apa yang disebutkan oleh para dokter sebetulnya. Makan dan minum, tetapi jangan berlebihan. Ya, ada batasannya, jangan berlebihan. Ketika kita makan berlebihan, dia tidak akan jadi obat, malah akan jadi penyakit. Yakinlah ini. Saya ingin mengajak para jamaah untuk mentadaburi contoh ya. Makan dan minum jangan berlebihan, itu akan jadi obat bagi kita. Sebagai contoh supaya Bapak Ibu sekalian percaya betapa hebatnya ayat ini. Walaupun dia tidak sebutkan itu ayat Quran, dia hanya sebut petua dari ibunya, tetapi itu ada intisarinya daripada ayat yang tadi saya baca. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. Dan itu kalau kita baca hadis, ada hadis yang menyebutkan inna minas saraf, di antara bentuk berlebih-lebihan, antakula kullama ishtahaita, di antara bentuk berlebih-lebihan dalam makan adalah engkau makan semua apa yang engkau inginkan. Kita kan begitu tidak? Ya, kalau buka puasa, kalau enggak 4 lauk, kita enggak mau buka. Semuanya kita letakkan di meja kita. Itu termasuk israf. Dan kalau kita tidak amalkan isi Quran, faedahnya kita tidak akan dapat. Itu baru 1 ayat, Bapak. Ketika orang mengamalkan ayat ini, dia akan dapat kesehatan. Coba tanya di orang yang sakitnya asam urat, ya, darah tinggi, kolesterol, kencing manis. Tanya sama mereka bagaimana kebiasaan mereka makan dulu. Pasti mereka termasuk orang-orang yang suka makan. Kita pun makan juga ya. Artinya mereka punya gaya makan itu mencari setiap makanan yang sedap-sedap. Dan mereka tidak akan berhenti sebelum betul-betul kenyang. 1 ayat ini memberikan pengajaran penting bagi kita. Bahwa Quran itu mengajarkan banyak fakta. Dan banyak kebaikan untuk kita. Ini 1 ayat saja. Ya, kalau kita mentadabburi ayat itu, ayat Quran, faedahnya itu sangat banyak bagi kita. Dan Nabi kita sudah sebutkan sebetulnya, wadah yang paling buruk bagi manusia itu perut. Ketika orang senantiasa memenuhi wadah, yakni perutnya ini, maka dia akan mendapatkan banyak keburukan. Maka itu contoh betapa Al-Quran itu bukan hanya membimbing kita untuk kejayaan hidup di akhirat, tetapi di dunia juga Allah sudah atur melalui ayat Quran. Ya, baik. Itu contoh betapa Allah itu sangat-sangat menginginkan kebaikan bagi kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian, di antara bentuk pengabaian kita terhadap Quran, kata Imam Ibnu Katsir lagi, wa tarkul amali bihi wa imtithali awamirihi wajtinabi zawajirihi min hujranihi. Orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran, melaksanakan perintahnya, menjauhi segala yang dilarang Allah, itu termasuk orang yang mengabaikan Quran.
Ini memang sangat jelas. Kalau Allah sudah suruh, dia tidak mau ikut. Allah sudah perintahkan, dia tidak mau taat. Bahkan Allah sudah larang, malahan dia lakukan. Itu termasuk orang yang betul-betul mengabaikan Quran. Al-Quran ini yang akan betul-betul mengadili dia nanti pada hari kiamat. Dia akan memberikan kesaksian di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan ini di dunia tidak mengamalkan aku. Dia akan menarik orang ini seperti yang tadi saya baca hadisnya. Saqahu ilan nar. Dia akan tarik masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah wal iyazubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi inilah beberapa perbuatan yang apabila orang itu tidak mengamalkan ini semuanya, dia tergolong orang-orang yang mengabaikan Quran. Ketahuilah Bapak ya sekalian, bahwa setiap orang yang dekat dengan Quran dia akan jadi mulia. Membacanya jadi mulia, mengamalkannya jadi mulia. Segala yang dekat dengan Quran dia akan jadi mulia. Sebagai contoh mudah, kalau kita punya kulit kambing, kita letakkan di rebana, apa yang kita buat dengan kulit kambing itu? Kita akan pukul, kita akan tabuh dia. Tapi kalau kulit kambing itu kita letakkan dalam Quran, kita jadikan cover penutup Quran, apa yang kita buat dengan Quran? Apa yang kita akan buat dengan kulit itu? Tidak mungkin kita tabok, tidak mungkin kita tabuh. Kita akan hormati kulit itu, walaupun sama-sama kulit kambing. Ketika melekat dengan Quran, sikap kita akan berbeda. Kita akan cium, kita akan berikan wangi-wangian, kita akan letakkan pada tempat yang tinggi. Setiap yang dekat dengan Quran dia akan jadi mulia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian, yang terpenting juga bagi kita adalah kita tanamkan kepada anak-anak kita cinta kepada Al-Quran. Karena itu merupakan pesan daripada Rasulullah SAW. Ustadz, dulu saya pernah merasa sangat malas untuk belajar Quran. Kemudian Ustadz nasihati saya. Ustadz katakan kepada saya, Umar, kalau kamu ingin membahagiakan orang tua kamu, kamu ingin membanggakan orang tua kamu nanti pada hari kiamat, memakaikan mahkota pada mereka pada hari kiamat, baca Quran biar semangat. Kemudian apa yang Ustadz katakan itu betul-betul menjadi motivasi bagi saya untuk belajar Quran lebih semangat. Karena saya ingin membahagiakan orang tua saya. Dia sudah banting tulang cari nafkah untuk saya, membesarkan saya, membahagiakan saya ingin membalas kebaikan mereka. Itu kata si Umar. Apa yang dikatakan oleh si anak ini, itu sangat sesuai dengan apa yang Nabi kita Muhammad SAW sabdakan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, akan dipakaikan kepada orang tuanya mahkota dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi, yang cahaya pada mahkota itu lebih baik, lebih terang daripada cahaya matahari. Ini yang diberikan anak kepada orang tuanya. Ketika orang tua menanamkan cinta Quran kepada anak, kita sebagai orang tua dapat kelebihannya. Anak kita baca Quran, anak kita amalkan isi Quran. Anak itu yang akan memakaikan mahkota kebanggaan pada kita nanti pada hari kiamat. Kalau anaknya sudah seperti itu, kira-kira kalau orang tuanya sudah seperti itu, kira-kira anaknya bagaimana? Lebih daripada itu.
Kata Nabi kepada para sahabat, "Fama zannukum billadzi amila bihadza?" Bagaimana pendapat kalian dengan orang yang mengamalkannya? Orang tuanya saja dapat bagian yang begitu membanggakan, bagaimana dengan anaknya? Inilah balasan bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ya, sudah diperingatkan itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul dekat dengan Quran. Senantiasa membaca Al-Quran. Dan mengamalkan isinya, itu yang penting. Dan juga kita dapat menanamkan cinta itu kepada anak-anak kita. Ketika kita tanamkan cinta kepada mereka, mereka dapat membacanya, mengamalkannya, kita dapat kebanggaan. Kira-kira kalau orang yang dipakaikan mahkota itu dipakaikan di neraka atau di surga kira-kira? Di surga, anak yang menghafal Quran, dia akan menjadi pembela kita nanti pada hari kiamat, menarik tangan kita. Jangan engkau masukkan orang tuaku, dia yang mendidik aku menjadi orang yang cinta Quran. Ditarik tangan kita oleh anak kita nanti pada hari kiamat. Jadi mudah-mudahan bulan Ramadan betul-betul menjadi momentum untuk kita meningkatkan cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat membacanya siang dan malam. Dan semoga Quran ini betul-betul menjadi pembela kita pada hari kiamat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi diri saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.